Selamat sore, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryas Kurnianto, serta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan ke-6, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Palembang. Saat ini saya ingin ceritakan bagaimana pemahaman saya tentang WOG atau dikenal dengan Wall of Government. Check it out. WOG pada dasarnya sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam yang pertama pembangunan kebijakan, yang kedua manajemen program dan pelayanan publik. Mengapa perlu adanya Wall of Government? Kita sebagai seorang ASN pasti perlunya adanya dorongan publik untuk kinerja good government. Selain itu juga kita harus bisa mensosialisasikan, mengontrol ego sentral atau ego sentralisasi kita. Kita harus bisa menjunjung martabat keagamaan, dan juga kita harus bisa mengembangkan teknologi dan informasi agar terciptanya layanan publik yang baik bagi masyarakat sekitar. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, kita harus merespon pemerintah dengan cara terintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, kita harus bekerja sama antar instansi pemerintah, berkolaborasi sendiri. Dalam hal ini kita harus bersinergi, kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada, kita harus bisa melayani masyarakat sekitar dengan cara berkoordinasi dengan baik, berkomunikasi dengan baik, lancar, aman, sehingga terwujudnya Wall of Government dengan cara sinergitas yang baik antara ASN, masyarakat, dan lingkungan sekitar kita. WOG dapat kita implementasikan. Ada 4 praktek WOG dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif. Yang kedua, pelayanan jasa. Yang ketiga, pelayanan barang. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Pola pelayanan publik dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah pola pelayanan teknik fungsional. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu. Dan yang keempat, pola pelayanan terpusat. Dalam hal ini, semua berterkaitan untuk terwujudnya Wall of Government. Bagaimana tidak? Untuk menjadi seorang ASN, kita harus mempunyai suatu karakter ini sendiri berdasarkan nilai-nilai aneka, di mana manfaat yang dicapai dalam WOG ini sendiri. Yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga. Yang kedua, sharing informasi, lingkungan kerja yang memadai. Yang keempat, daya saing, daya juang, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan. Kita sebagai seorang ASN pasti memiliki suatu tantangan dalam mempraktikkan atau mengimplementasikan Wall of Government. Yang pertama, kapasitas SDM dan institusi, di mana kapasitas SDM dan institusi ini sendiri dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadikan kendala serius ketika pendekatan WOG, misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Bagaimana tidak, seperti halnya kapasitas SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan.
Yang ketiga, kepemimpinan. Jelas, kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan ini sendiri membutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasikan perubahan nilai dan budaya organisasi dengan terciptanya Wall of Government. Demikian pemahaman dari saya sekilas tentang WOG, Wall of Government. Semoga kita menjadi ASN yang bisa melayani masyarakat dengan baik agar terciptanya tujuan instansi kita, khususnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, jadi instansi yang maju ke depannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Latsar 2000